Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang kembali di channel Iin Ainas. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian selalu dilimpahkan kesehatan dan banyak rezeki ya. Hari ini aku mau bercerita tentang seorang gadis yang tidak sengaja menemukan rahasia terbesar ibunya yang sama sekali tidak pernah ia sangka sebelumnya. Nama gadis itu adalah Jenin. Jenin hidup bersama ibunya yang berprofesi sebagai seorang desainer dan juga hidup dengan ayahnya yang berprofesi sebagai pengembang software. Suatu hari, Jenin bermimpi berada di ruang bawah tanah rumahnya. Di dalam mimpinya, dia seperti berada di dalam sebuah kamar rahasia. Tiba-tiba saja, pintu dari kamar rahasia itu tertutup. Kamar pun menjadi gelap dan Jenin berteriak ketakutan. Jenin terbangun dari mimpinya dengan keringat yang membasahi tubuhnya. Ia bersyukur karena semua yang ia alami itu hanyalah mimpi. Tapi tiba-tiba saja dia teringat pada waktu kecil ketika dia umur 5 tahun, dia pernah masuk ke dalam ruang bawah tanahnya dan menemukan kamar rahasia di dalam ruang bawah tanah itu, dan kemudian dia terjebak di dalam kamar itu dengan pintu yang tiba-tiba tertutup. Nah, pada saat itu juga dia berteriak ketakutan seperti apa yang dia alami di dalam mimpinya. Jenin kemudian menghampiri ibunya dan menanyakan perihal kamar rahasia tersebut. Akan tetapi ibunya justru merasa tidak senang dan mengatakan bahwa semua itu hanya mimpi dan tidak ada kamar rahasia di rumah ini. Tapi entah mengapa Jenin merasa kalau ibunya menyembunyikan sesuatu darinya. Akhirnya Jenin memutuskan akan mencari tahu sendiri tentang kamar rahasia tersebut. Keluarga Jenin biasanya sudah tidur ketika jam 10 malam. Dan ketika ayah dan ibunya tidur, Jenin mengendap-endap turun ke ruang bawah tanah. Jenin membawa senter di tangannya dan menyorot setiap sudut tembok berharap menemukan sesuatu atau tombol apapun yang bisa digunakan untuk membuka pintu kamar rahasia tersebut. Tapi sayangnya malam itu Jenin tidak menemukan apapun sampai matanya terasa mengantuk. Jenin bersiap tidur ketika tiba-tiba ia mendengar suara di balik jendela. Jenin pun mengintip keluar jendela dan ia melihat ayahnya sedang mengobrol dengan seseorang di luar rumah. Jenin bertanya dalam hati, mengapa ayahnya ngobrol dengan orang asing selarut ini di luar rumah? Dan siapakah orang tersebut? Malam berikutnya, Jenin kembali menjalankan aksinya untuk menemukan kamar rahasia tersebut. Seharusnya ada tombol atau apapun yang bisa membuka pintu rahasia tersebut. Dan benar saja, ketika Jenin mengarahkan senternya ke arah bawah, dia menemukan suatu bentuk kotak di tembok. Jenin pun menyentuh kotak tersebut dan perlahan pintu terbuka. Dengan hati-hati Jenin memasuki kamar rahasia tersebut. Kamar itu tampak rapi dan bersih. Terdapat meja, kursi, lemari, bahkan ada walkie-talkie di sana. Jenin membuka lemari dan menemukan sesuatu yang tidak ia duga sebelumnya di dalam lemari tersebut. Terdapat berbagai jenis senapan beserta peluru di dalamnya. Selain itu terdapat pula banyak kaleng makanan. Dari situ Jenin mengira kalau kamar rahasia ini merupakan tempat persembunyian atau mungkin tempat untuk tinggal sementara. Selanjutnya, Jenin membuka lemari kecil yang ada di depannya. Ia menemukan banyak dokumen dan amplop di dalam lemari tersebut. Jenin mengambil sebuah amplop dan di sana dia menemukan 3 buah foto. Foto sepasang pengantin, foto seorang bayi, dan foto keluarga dengan bayinya. Jenin kemudian membawa foto-foto itu kembali ke kamarnya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang singgah di kepala Jenin. Kenapa orang tuanya menyimpan foto keluarga lain di rumahnya? Kenapa ada kamar rahasia? Dan kenapa ada senjata dan walkie-talkie di sana? Kenapa ibunya berbohong padanya? Siapa orang yang berbicara pada ayahnya pada saat tengah malam itu? Jenin kemudian mendapatkan ide. Ia mulai mencari identitas orang yang ada dalam foto tersebut melalui Google. Jenin mulai memotret orang-orang dalam foto itu secara terpisah. Pertama, dia mengupload foto sang wanita, tetapi tidak menemukan hasil apapun. Kemudian dia mengupload foto si pria,
dan menemukan beberapa artikel mengenai pria tersebut. Betapa terkejutnya Jenin, ternyata pria dalam foto itu adalah seorang bos mafia. Pria itu mengepalai semua geng di New York dan juga mempunyai ribuan anak buah yang bekerja padanya. Polisi telah berusaha mengumpulkan banyak bukti untuk menangkap pria tersebut. Sampai akhirnya pria itu pun sekarang sudah tertangkap dan kini menjalani hukumannya di penjara. Tak ada yang tahu di penjara mana pria ini dihukum, karena polisi takut jika anak buah dari pria itu datang untuk membebaskannya. Jenny makin bingung, kenapa ada foto bos mafia di rumahnya? Apakah ayahnya bekerja pada bos mafia itu? Malam berikutnya, Jenin kembali ke kamar rahasia tersebut, berharap menemukan lebih banyak informasi mengenai orang-orang dalam foto yang dia temukan. Kembali dia membuka lemari kecil tempat ditemukannya foto-foto itu. Jenin kini menemukan sebuah kartu identitas dari wanita yang berfoto dengan bos mafia tersebut. Jenin mendapatkan nama wanita tersebut. Lalu ia pun mencari informasi berdasarkan nama wanita yang ia temukan itu. Hanya ada 2 artikel mengenai wanita itu, yaitu tentang seorang wanita dan bayinya yang mengalami kecelakaan di mobil. Mobil mereka jatuh ke sungai dan keduanya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Jenin pun makin bingung, ada apa ini sebenarnya. Kemudian Jenin mengintip keluar jendela dan dia menemukan ayahnya lagi-lagi mengobrol dengan orang asing seperti kemarin malam. Tak lama kemudian datanglah sebuah mobil di mana penumpangnya adalah seorang wanita. Dan kemudian ayahnya dan wanita itu kemudian berpelukan. Siapa wanita itu? Apakah dia selingkuhan ayahku? Jenin merasa dia harus segera memberitahukan ini kepada ibunya. Jenin pun masuk ke kamar ibunya dan dengan menangis Jenin menceritakan bahwa ayahnya telah berselingkuh dari ibunya. Tapi respon ibunya justru tidak disangka. Ibunya mengatakan bahwa wanita itu adalah istri dari ayahnya. Atau dengan kata lain, wanita itu adalah istri dari pria yang selama ini Jenin anggap sebagai ayahnya. Jenin makin bingung. Apa maksudnya orang yang dianggap sebagai ayah? Dan apa hubungannya dengan kamar rahasia yang ada di ruang bawah tanah rumahnya? Ibu Jenin pun terkejut mengetahui bahwa Jenin sudah tahu mengenai keberadaan kamar rahasia di rumahnya. Ibunya lalu mengajak Jenin untuk kembali ke kamar rahasia tersebut. Di sana Jenin menyerahkan beberapa foto yang dia temukan beberapa hari yang lalu. Ibunya mengatakan bahwa pria yang ada dalam foto tersebut adalah ayah kandungnya. Jenin sangat shock mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang bos mafia. Ibunya pun membenarkan bahwa ayah Jenin adalah seorang bos mafia yang terkenal paling kejam pada abad ini. Makin shock lagi ketika ibunya Jenin mengatakan bahwa wanita yang ada dalam foto bersama bos mafia tersebut adalah dirinya atau ibunya Jenin sendiri. Tapi Jenin tidak bisa mempercayainya karena wajah wanita dalam foto tersebut sangat berbeda dengan wajah ibunya. Ibunya menjawab bahwa wajah yang ada dalam foto itu adalah wajahnya di masa lalu. Ibunya telah melakukan rangkaian operasi plastik sebanyak 7 kali agar wajah aslinya tidak lagi dikenali. Ketika Jenin bertanya tentang kecelakaan ibunya di masa lalu, lagi-lagi jawaban ibunya membuat Jenin kaget karena ibunya mengatakan bahwa berita kecelakaan itu adalah palsu. Berita itu direkayasa oleh polisi dengan tujuan melindungi Jenin kecil dan ibunya. Jenin kecil juga menjalani operasi plastik sebanyak 3 kali untuk melindungi dirinya agar tidak dikenali oleh anak buah ayah kandungnya. Ibunya kemudian bercerita, ketika ibunya dan ayah kandungnya menikah, ayahnya adalah seorang sopir dari pengusaha. Tapi ternyata pengusaha itu terlibat dalam suatu tindakan kriminal. Ayahnya banyak belajar dari pengusaha kriminal tersebut. Ketika ibunya menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Ayah Jenin telah bertransformasi seutuhnya menjadi bos mafia. Hari demi hari, ayahnya semakin menjadi-jadi, semakin mengerikan dan semakin membuat ibunya Jenin ketakutan. Karena tidak tahan lagi, akhirnya ibunya Jenin melaporkan ayahnya ke polisi. Ayah Jenin pun ditangkap dan dihukum di penjara.
Namun, dengan dihukumnya ayah Jenin bukan berarti kehidupan Jenin dan ibunya menjadi aman. Justru mereka masih dalam bahaya besar karena anak buah dari ayahnya masih berkeliaran di luar, dan jika menemukan Jenin dan ibunya masih hidup, maka anak buahnya bisa membunuhnya kapan saja. Polisi akhirnya memberi Jenin dan ibunya program perlindungan saksi untuk melindungi mereka agar bisa hidup normal tanpa dibayangi ketakutan dikejar-kejar oleh anak buahnya ayahnya. Pertama, Jenin dan ibunya diberikan fasilitas prosedur operasi plastik untuk mengubah wajah mereka supaya tidak dikenali lagi. Mereka juga diberi nama dan identitas baru. Selanjutnya, mereka pindah ke kota kecil ini dan memulai hidup baru. Kemudian Jenin bertanya, lalu siapakah pria yang selama ini hidup bersama mereka yang sudah Jenin anggap sebagai ayahnya sendiri? Ternyata pria yang selama ini dia anggap sebagai ayahnya adalah seorang bodyguard yang dikirim untuk menjaga Jenin dan ibunya. Dan nama pria itu adalah Josh. Setiap malam ketika mereka sudah tidur, Josh pulang ke rumah istri yang sebenarnya. Dan Josh akan kembali lagi sebelum Jenin dan ibunya terbangun. Ketika Josh sedang tidak ada di rumah, maka ada orang lain yang juga menjaga Jenin dan ibunya. Jenin pun seketika paham bahwa orang yang dimaksud ibunya adalah orang yang selama ini ngobrol dengan ayahnya di tengah malam. Terakhir, Jenin bertanya, lalu untuk apa kamar rahasia di rumah ini? Apakah untuk kita sembunyi? Ibunya pun menjawab, di luar sana masih banyak anak buah ayahnya yang berkeliaran yang siap membunuhnya kapan saja. Jika mereka tahu bahwa Jenin dan ibunya masih hidup, maka mereka akan datang untuk membalas dendam. Dan jika itu terjadi, maka kamar rahasia itu bisa menjadi tempat untuk mereka bersembunyi. Dan senjata yang ada di dalamnya bisa digunakan untuk melindungi diri. Jenin merasa apa yang dia alami ini sangat aneh. Dia merasa kepalanya seperti ingin meledak. Butuh berbulan-bulan sampai Jenin bisa mencerna apa yang terjadi dalam hidupnya ini. Rahasia besar yang baru saja ia ketahui. Tapi Jenin banyak belajar hal yang menakjubkan dari kisahnya ini. Nah, itu tadi cerita untuk hari ini. Buat kalian yang nonton, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi jika aku upload video terbaru. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.